Villa yang dirancang oleh Nathan bernomor A88. Kini 4 area villa A88, A87, A89, dan B88 dipenuhi tentara dengan senjata. 4 formasi persegi dibentuk, menunggu aba-aba, dan semua senjata siap ditembakkan. Mereka hanya menunggu satu aba-aba. Di depan villa, Tony Clark menatap Nathan dengan mencibir, "Kenapa? Mana pemimpinnya? Belum datang." Nathan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, tak, tak, tak. Tanah bergetar tiba-tiba, dan suara serempak langkah kaki bergema. Apa ini? Ada apa ini? Gangster dari Master Sang melihat sekeliling, dan semua orang panik. Suara langkah menjadi lebih jelas dan semakin jelas, seperti dentuman genderang, serasa 1000 pasukan bergegas menyerang. Apa ini? Ketika 4 penjuru dikepung, para gangster Master Sang semuanya ketakutan. Jet Thompson tercengang. Tony Clark tercengang. Master Sang tercengang. Semua orang merasa ketakutan. Belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Tak, tak, tak. 4 penjuru para prajurit berbaris dan mengepung semua orang. Setiap moncong senapan diarahkan tepat pada Tony Clark dan yang lainnya. Cekrak. Di setiap celah barisan, terpasang senapan mesin berat, semua telah diarahkan ke Tony Clark dan yang lainnya. Dan masih terlihat beberapa senapan berat lainnya. Brak, brak. Gangster Master Sang masing-masing membuang tongkat di tangan dan mengangkat tangan. Beberapa orang kencing di celana. Aroma pesing mulai meliputi seluruh udara. Bahkan Master Sang membuang kenari di tangannya dan mengangkat tangannya dengan patuh. Master Sang telah hidup puluhan tahun, tetapi belum pernah melihat pemandangan begini. Membunuh puluhan orang tanpa berkedip. Tapi pemandangan hari ini benar-benar membuatnya takut. Buk. Jet Thompson langsung berlutut di tanah. "Aku tidak melakukan apa-apa." Petik 2. Tony Clark melihat moncong senapan dan menggigil ketakutan. Aku juga tidak melakukan apa-apa." Tony Clark tidak pernah memikirkan satu panggilan telepon dari Nathan dan bisa memanggil 1 batalion. Kirana sadar dalam kepanikannya, dan menatap Nathan. Pada saat ini, dia merasa bahwa Nathan bersinar. Dia dengan 1 panggilan telepon mendatangkan sepasukan. Kemudian, dari barisan keluar beberapa orang. Pemimpinnya berseragam tempur terpampang 2 garis emas dan lambang 3 bintang. Ternyata seorang letnan. Atkinson, kapten pasukan baja dari garnisun Anhemia, diperintahkan untuk melindungi Jenderal Besar Kunlun. Atkinson memberi hormat dan melirik Nathan. Di sisi lain, dari kerumunan, seorang pria dengan bintang di bahunya muncul. Seorang jenderal perang muncul. Jenderal Green Dragon, pasukan baja 1 telah mengepung seluruh wilayah. Tolong instruksikan. Atkinson berlari ke Neville Ditman dan memberi hormat militer. Neville Ditman melepas sarung tangannya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu kediaman siapa di sini?" Tony Clark sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dengan gemetar berkata, "Mungkinkah itu? Apakah itu Dewa Perang Kunlun?" Neville Ditman tersenyum dan berkata, "Tepat, villa-villa di daerah ini semuanya adalah milik Dewa Perang Kunlun." Petik 2. Tony Clark menarik napas dalam-dalam. Hampir pingsan karena ketakutan. Ketika Master Sang mendengar gelar ini, dia sangat ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Bila tahu bahwa ini adalah wilayah Dewa Perang Kunlun, dengan 10 nyawa pun dia tidak akan berani datang. Untuk apa kalian membawa begitu banyak orang? Apakah kamu akan membunuh Dewa Perang Kunlun? Mata Jenderal Green Dragon tiba-tiba tertuju pada Tony Clark dan Master Sang. Buk. Master Sang, Tony Clark, Jet Thompson dan lebih dari 100 orang semuanya tersungkur ke tanah. Salah paham,
Salah paham, ini semua salah paham. Petik 2. Pemandangan 100 orang bersujud dan menyembah sangat spektakuler. Kirana hampir pingsan karena ketakutan. Perubahan tadi dan sekarang besar sekali. Begitu banyak gangster yang ketakutan. Kirana, kamu masuk dulu ke dalam villa, ada urusan yang harus kuselesaikan. Kata Nathan. Kirana ketakutan dengan pemandangan besar ini. Dengan patuh berlari ke villa, dia bahkan tidak berani melihatnya. Kapten-kapten sekalian, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku hanya disewa oleh Tony Clark. Petik 2. Benar-benar, kami tidak tahu apa-apa. Master Sang dan 100 orang lainnya segera menepis dan menunjuk Tony Clark. Tony Clark ketakutan dan muntah darah. Biarkan mereka pergi. Yang tidak diduga oleh Tony Clark dan lainnya, Nathan membuka suaranya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah Nathan berbicara, Jenderal Green Dragon mengibas tangannya, cepat keluar, bila kulihat kalian lagi akan kutembak di tempat. Ini berarti Nathan adalah. Fakta mengerikan muncul di benak semua orang. Master Sang dan lebih dari 100 orang segera beranjak pergi, ada yang sampai terguling dan merangkak. Takut ada yang menembakkan senjatanya. Tuan Muda Clark, aku tidak bersalah, ini semua karena Tony Clark. Jet Thompson juga dengan cepat melepaskan tanggung jawab. Nathan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Green Dragon, bagaimana menurutmu pengkhianat harus diperlakukan? Bunuh! Teriak Jenderal Green Dragon. Jet Thompson pingsan karena ketakutan. Tapi akhir dari pengkhianatan hanyalah kematian. Jet Thompson mati. Melihat nasib Jet Thompson, Tony Clark segera memohon ampun, Kakak Nathan, kami tidak tahu pangkat kamu sekarang. Demi keluarga, ampunilah aku. Selama Anda kembali, keluarga pasti akan bahagia. Tony Clark mencoba membujuk Nathan. Nathan tertawa, ketika dianiaya dan dibuang ke jalan seperti anjing, apakah kalian mengingat bahwa kita adalah keluarga? Petik 2. Kakak, ini salah paham, pasti salah paham. Tony Clark hampir menangis. Kudengar kamu masih ingin tiduri istriku. Nathan mendekati Tony Clark selangkah demi selangkah. Tony Clark sangat ketakutan dan badannya goyah, dan tergagap, kakak, itu bercanda, bercanda. Kamu bercanda. Nathan meninju Tony Clark. Satu pukulan membuat Tony Clark pingsan. Kirim ke keluarga Clark. Katakan ini hadiah pertama dari Nathan. Kata Nathan tanpa ekspresi. Siap, Panglima. Jawab Neville Ditman. Aku akan ingat kamu, Letnan Hetkinsman. Petik 2. Nathan melirik Hetkinsman. Hormat untuk Panglima Perang. Hetkinsman memberi aba-aba, dan semua pasukan baja satu memberi hormat kepada Nathan. Nathan membalas hormat. Ketika Nathan memasuki villa, dia melihat Kirana duduk di sofa dan menggigil. Pemandangan 1000 orang berkumpul benar-benar membuatnya takut. Sehingga Kirana tidak berani melihat situasi di luar. Jangan khawatir, Kirana, tidak apa-apa, semuanya sudah beres. Villa ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Petik 2. Nathan memeluk Kirana. Kirana mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu, benarkah? Iya, karena sudah pernah ditinggali para bajingan itu, kita tidak mungkin tinggal di sini. Aku ingin menghancurkan dan membangun ulang kembali. Petik 2. Kata Nathan. Kirana merasa lega, memandang Nathan dengan serius dan bertanya, Nathan, aku bertanya padamu, kamu harus menjawabku dengan jujur. Oke, tanya saja. Kirana menggigit bibirnya dan bertanya, apakah kamu ada hubungannya dengan Dewa Perang Kunlun? Atau apakah kamu ada hubungannya dengan Jenderal Green Dragon? Tolong jawab aku dengan serius. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.